Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita boleh menghadiri dan berpartisipasi dalam suatu acara regular tech discussion yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Perpajakan. Dan kali ini mengangkat tema yang menarik, yaitu SP2DK, mitigasi risiko pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mencapai kepatuhan pajak. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyapa yang terhormat Ketua dan anggota DPN Ikatan Akuntan Indonesia, Pengurus Pusat Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, para narasumber dan moderator, yang saya hormati Bapak Dr. Suparno, Direktur Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Eli Lian, selaku Tax Director SF Consulting, dan moderator kita pada hari ini yaitu Bapak Safrianto, Pengurus KAPJ Ikatan Akuntan Indonesia. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta webinar seminar regular tax discussion yang berbahagia pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita perlu pemahaman yang sama mengenai SP2DK. Kemudian, saya akan menjelaskan apa tujuan Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan SP2DK. Selanjutnya, tentu kita harus memahami ruang lingkup dari SP2DK. Dan terakhir, saya akan mencoba memberikan hal-hal yang penting yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan SP2DK. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Pengertian SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi SP2DK ini adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Tentu dengan tujuan apa? Meminta penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan data dan informasi mengenai transaksi, misalnya transaksi pembelian atau pengadaan bahan baku atau aktivitas tetap, ya. Dan ini perlu diklarifikasi kepada wajib pajak. Apakah benar transaksi itu terjadi? Kalau benar, tentu perlu dijelaskan apakah transaksi itu sudah dipenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi inilah salah satu tujuan kenapa perlu klarifikasi kepada wajib pajak. Karena wajib pajak lah yang tahu betul sesungguhnya ya keberadaan, keabsahan dari transaksi yang dimintakan keterangan tersebut. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Maksud dan tujuan SP2DK. Singkatnya, tentu SP2DK ini dimaksudkan untuk memastikan ya, bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak
untuk memberikan klarifikasi sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil oleh KPU, oleh kantor pelayanan pajak. Ya, tindakan lebih lanjut misalnya diusulkan ke dalam pemeriksaan pajak misalnya. Atau mungkin diusulkan untuk ditutup melalui LHP 2DK. Ya. Jadi tindakan hukum dimaksud bisa diusulkan ditindaklanjuti dalam pemeriksaan atau mungkin ditutup karena keterangan sudah cukup di dalam LHP 2DK saja. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari SP2DK. Apa aja aktivitas yang mungkin dilakukan dalam SP2DK. SP2DK ini tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh account representatif, AR saudara, ya, dan juga kasih pengawasnya. Ya. Pertama adalah mengklarifikasi ketidaksesuaian data. Misalnya ada data ekspor, katakan ekspor barang ke luar negeri. Data ini tentu diklarifikasi kepada wajib pajak. Apakah ini sudah dicatat dan dilaporkan pajaknya dalam SPT tahunan maupun dalam SPT masa, misalnya SPT masa PPN. Yang kedua adalah mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan. Jadi data informasi yang diterima oleh kantor pelayanan pajak, baik dari kantor pusat, Direktur Jenderal Pajak maupun dari pihak lain, ya, atau pihak ketiga, tentu ini dapat dihitung potensi ketidakpatuhannya. Ya, nah ini salah satu ruang lingkup dari SP2DK. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengklarifikasi. Ya, nah ini wajib pajak tentunya dapat menghubungi atau mengunjungi KPP dan berdiskusi dengan akun representatif dan kasih pengawasan yang ada di sana untuk menjelaskan bahwa data omset atau data pembelian atau data lainnya yang diklarifikasikan itu dapat dijelaskan bahwa itu sudah dihitung dan dilaporkan dalam SPT tahunan maupun SPT masa misalnya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kepatuhan pajak. Tentu melalui SP2DK ini wajib pajak bisa memahami kira-kira apa yang harus dia benahi di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tentu SP2DK ini adalah pengalaman yang baik bagi wajib pajak untuk bisa mengetahui hal-hal apa yang selalu ditanyakan oleh kantor pelayanan pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya yang terakhir adalah memitigasi risiko pajak. SP2DK ini dapat digunakan untuk compliance risk management, ya, untuk mengelola risiko yang timbul ya dari ketidakpatuhan wajib pajak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke bagian terakhir dari sambutan saya. Pertama, saya ingin menekankan bahwa SP2DK merupakan bentuk pengawasan kepatuhan pajak ya, dalam Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana kita ketahui, di setiap satuan unit kerja kantor pelayanan pajak akan ada atau terdapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite ini adalah menerbitkan SP2DK. Kemudian yang kedua, wajib pajak wajib menindaklanjuti SP2DK dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa SP2DK ini adalah kesempatan yang baik bagi wajib pajak untuk mengklarifikasi data informasi yang diduga wajib pajak belum melaporkan kepatuhannya dalam SPT tahunan maupun masa. Jadi ini kesempatan sehingga kantor pelayanan pajak dapat menutup SP2DK ini dalam LAP2DK tanpa tindak lanjut ke pemeriksaan. Yang terakhir adalah wajib pajak perlu memitigasi risiko yang timbul dari SP2DK. Jadi SP2DK yang tidak direspon dengan baik, ini dapat berujung pada pemeriksaan. Nah, oleh karena itu, wajib pajak perlu memitigasi tahapan-tahapan SP2DK atau pengawasan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya bagian terakhir tersebut, saya cukupkan sambutan saya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pencerahan yang baik dari para narasumber. Lebih lanjutnya nanti ini akan didetailkan oleh para narasumber dari Direktur Jenderal Pajak maupun dari narasumber kedua dari praktisi. Namun demikian, sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengunjungi channel YouTube saya, Prof. John Utagaul, untuk mendapatkan, mendownload materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan juga materi-materi perpajakan lainnya yang sekiranya Bapak dan Ibu butuhkan untuk menambah pengetahuan Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan tugas atau pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Demikian, atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.